Shalom. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas, Klasis Pulau Jawa, kita bersama-sama dipertemukan dalam persekutuan yang begitu indah untuk bersama-sama menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Ya, pujian dan doa akan menjadi bahagian kita, dan firman Tuhan akan menjadi tuntunan dan kekuatan lewat perjumpaan pada saat ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20 adalah firman Tuhan yang akan menjadi bahagian kita dalam persekutuan sehati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang kudus. Untuk segala kasih setia Tuhan yang selalu boleh kami alami dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini kami sehati dalam doa, menaikkan pujian dan sembah kami. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan serta diberitakan. Kami mohon tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengar. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untukku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal yang kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kau utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus,
suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tema renungan kita berangkat dari renungan harian Toraja, yakni cukup. Siagimo. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa arti kata cukup bagi kita? Mungkin bagi semua orang, ukuran, indikator yang dinamakan cukup, ya, itu relatif. Ada justru orang mengatakan yang namanya cukup, yaitu cukup kalau memiliki 2 atau 3 mobil, cukup kalau memiliki 3 rumah, atau hal-hal lain yang mungkin bagi mereka sudah memuaskan, sudah menyenangkan, sudah menjamin apa yang menjadi kebutuhan hidup ini. Itu mungkin sebagian orang mengatakan sudah cukup. Nah, saudara-saudara, cukup sebenarnya adalah tidak lebih dan juga tidak kurang. Cukup juga dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 menekankan bahwa sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dengan kata lain, bagi Paulus, hidup cukup bukanlah sebuah perkara yang memang gampang dan langsung jadi, namun perlu upaya bersengaja mempelajari dan melatihnya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mulai pembacaan kita dari pasal 1 kitab Filipi, luar biasa pernyataan dan kesaksian Paulus. Ia mengawali suratnya dengan sebuah ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam situasi keadaan di mana ia dipenjara pada saat itu. Nah, saudara-saudara, itu berarti apa? Penderitaan, kesusahan adalah sebuah bahagian yang selalu dialami oleh Rasul Paulus. Namun tidak hanya itu. Ia juga merasakan, ia juga meyakini hal yang begitu melimpah dalam hidupnya. Dan satu poin penting yang ia selalu tekankan adalah ia mengalami kepuasan, kelegaan oleh karena kasih Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyaksikan pengalaman imannya kepada setiap orang percaya yang disanggupkan untuk dapat menikmati yang namanya keadaan cukup dalam diri dan dalam kehidupannya. Walaupun cukup itu adalah keadaan dan ukuran yang mungkin seperti yang dikatakan tadi relatif bagi setiap orang, namun firman Tuhan memberi kita gambaran ukuran cukup itu di ayat 13. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara yang dimaksudkan adalah digambarkan dengan dua keadaan yang berlawanan, kekurangan dan kelimpahan, kenyang dan lapar. Artinya, dalam dua keadaan ini, dalam kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus dalam hidupnya, satu yang ia mau tegaskan bagi kita adalah semuanya dapat ditanggung oleh karena kasih Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan di dalam Dia menjalani hidup dan kehidupannya setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa pesan ini bagi kita?
kita diajak untuk memeriksa diri kita. Apakah pikiran dan perasaan kita masih dikendalikan oleh situasi dan kondisi di luar diri kita? Mari kita belajar seperti Rasul Paulus, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab Allahku, kata Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, ini satu pergumulan yang juga kita alami dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, bahwa di tengah-tengah kehidupan yang selalu menuntut lebih, bagaimana mungkin atau apakah orang dapat memahami yang namanya cukup? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Paulus menegaskan kepada kita, hanya di dalam Kristus dan oleh karena kasih Kristus, yaitu disanga siagimo, yaitu disana dikuagandamo, inan sundum belanna mamasena puang lago kita. Mari kita senantiasa meminta penyertaan dan pimpinan Roh Kudus agar yang namanya cukup itu adalah dipahami sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan oleh karena kehendak kita. Dengan cukup memampukan kita untuk dapat mensyukuri segala apa yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin, firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji dan syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Kami dituntun, kami diperlengkapi untuk semakin dapat memahami apa yang namanya cukup itu dalam kehidupan kami. Seperti yang menjadi pengalaman iman dari Rasul Paulus. Kiranya kami dapat belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, sehingga kami tahu apa itu yang namanya kekurangan dan apa itu yang namanya kelimpahan. Percukupkanlah kami senantiasa dengan berkat-berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, agar kiranya kami senantiasa dapat menyadari dan merenungkan bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami adalah hal yang lebih daripada apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami dalam kehidupan kami masing-masing, baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Kami dalam berbagai usaha dan kerja kami. Kami di dalam berbagai pergumulan-pergumulan kami. Dan kami juga di tengah-tengah kelemahan dan sakit kami. Tuhan tolong kami, anugerahkan iman pengharapan
kesabaran. Anugerahkan pemulihan bagi kami di tengah-tengah berbagai pergumulan dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur, dan memohon ampun dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Tuhan kiranya memberkati kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Salam sehat, tetap semangat, dan shalom.